Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya mau ngajak Finfast VF3 jalan-jalan ke Madiun. Nah, jarak Surabaya Madiun itu sekitar 164 km. Nah, mobil Finfast ini kemampuannya kalau nggak salah 210 km dengan baterai full cas. Nah, saya mau cek baterai mobil ini ada berapa persen. Kayaknya itu ada 59%. Nah, kalau ada 59%, tandanya nanti saya mau ngecas dulu sampai 100%. Setelah saya ngecas, nanti saya mau ke Madiun. Tetapi dengan catatan kita nanti nggak naik, kita nanti on off. Jadi dari Surabaya ke Mojokertonya itu lewat tol, karena SPKLU-nya ada di rest area, terus turun, kemudian kita lanjut dengan jalan biasa. Nah, kita lanjut jalan biasa sampai Nganjuk, kemudian kita akan lewat tol lagi, soalnya menghindari Saradan. Kenapa menghindari Saradan? Karena Saradan itu sering macet, banyak truk, dan jalannya berkelok-kelok, ditambah ada kereta api. Jadi daripada lama di sana, mendingan nanti naik tol dari Kertosono atau dari Nganjuk, kemudian turun di Caruban, baru di Caruban sampai ke Madiun. Nah, kita nggak akan cas dari 100% itu, kita nanti nggak akan cas, baru casnya sampai Madiun. Nah, di Madiunnya nanti saya nggak tahu sisa berapa, semoga saja bisa nyampe, karena masih masih sekitar ada sisa. Kalau 210 dikurangi 160 saja kan sekitar 50 kilo masih ada, jadi pasti masih ada sisa. Nah, di Madiun itu catatan saya SPKLU-nya ada di MT Haryono, tapi juga ada khusus untuk Finfast itu di kantor pos Madiun Jalan Pahlawan. Nah, nanti saya akan mau coba yang charging station yang baru yang punyanya Finfast yang di Jalan Pahlawan. Nanti kalau di sana nggak bisa, baru ke MT Haryono. Nah, kita nanti lihat keiritannya baterai kalau lewat jalan biasa itu nanti sisanya berapa. Nah, nanti tak kabari lagi ya. Oke, selamat pagi. Kesimpulan awal, kalau kita naik mobil listrik itu adalah kita kalau jalan-jalan nggak boleh kesusu. Kenapa nggak boleh kesusu? Karena proses chargingnya cukup lama. Jadi kita harus menyediakan banyak waktu untuk untuk istirahat, sekaligus untuk ngecas mobil. Ini rata-rata kurang lebihnya 30 menitan. Karena ini DC. Nah, jadi oleh karena itu kalau teman-teman berharap ingin punya mobil listrik, maka teman-teman harus meluangkan waktu untuk ngecas. Dan kalau di dalam perjalanan tidak boleh kesusu-susu. Kalau kesusu mendingan pakai mobil bensin saja, karena kalau pakai mobil bensin sekali isi banyak langsung bisa sampai tujuan. Tapi kalau sama mobil listrik ya ini, karena baterainya kemampuannya terbatas, sehingga kita harus bisa memprediksi. Ini saya isi full 100%, 210 km, sedangkan Madiun 164 km. Jadi harusnya sampai Madiun itu masih ada sisa. Kita coba lihat. Dan kita nanti pakai jalur tol dan non tol untuk ngecek bagaimana kemampuan baterai mobil Finfast ini, apakah benar-benar irit kalau dengan dengan regeneratifnya. Semoga saja. Jadi ini juga sekaligus untuk mengirit tol, karena tolnya dari
Surabaya ke Madiun itu sekitar 150 lebih. Jadi paling tidak itu dibuat ganti sebagai uangnya dibuat untuk ngisi atau ngecas baterainya. Ini tadi saya isi 20 kWh, itu kurang lebih 55.000, tetapi kayaknya sih tidak full sampai 20 kWh. Nanti kalau umpamanya ada kelebihan, nanti saldonya masuk ke PLN mobile saya. Jadi enaknya di situ. Semoga nanti di Madiun SPKLU-nya aman, nyaman, dan bisa berfungsi dengan baik. Nanti saya akan ceritakan lagi kondisi perjalanan setelah ini. Terima kasih. Yuk. Nah, sudah 100%. Nah, sekarang persiapan untuk berangkat ke Madiun. Semoga nanti sampai Madiun baterainya masih dalam kondisi yang tersisa, cukuplah untuk sampai kepada charging berikutnya. Oke, perjalanan akan dimulai. Dadah. Nah, sudah 100%. Nah, sekarang persiapan untuk berangkat ke Madiun. Semoga nanti sampai Madiun baterainya masih dalam kondisi yang tersisa, cukuplah untuk sampai kepada charging berikutnya. Oke, perjalanan akan dimulai. Dadah. Kita sudah masuk ke kota Mojokerto. Konsumsi baterainya dari tempat SPKLU yang tadi kita ngecas itu 7%. Nah, nanti di Mojokerto itu ada tempat SPKLU di RA Basuni. Jadi kalau umpamanya kita masih punya baterai sekitar 10 atau 15, nggak perlu khawatir. Soalnya untuk sampai ke RA Basuni paling cuman membutuhkan 1% saja baterainya. Kita sudah sampai di kota Jombang. Nah, tadi waktu kita baru masuk dari kota Mojokerto itu 93%. Nah, sekarang kita cek 84%. Tandanya untuk mencapai dari kota Mojokerto ke kota Jombang itu membutuhkan konsumsi 9% baterai. Lumayan irit sih, bagus sekali. Kita sudah ada di Jalan RA Basuni. Pokoknya SPKLU nya sekitar sini. Jadi kalau dari tempat tadi masuk Mojokerto sampai ke sini tadi ternyata habisnya cuma 2%. Nah, cukup irit sih, jadi nggak perlu khawatir karena sebentar lagi di sini di RA Basuni ini di Mojokerto ini ada 2 yang saya tahu, punyanya Finfast khusus sama SPKLU PLN. Nah, jadi teman-teman punya punya tempat untuk ini, tempat untuk ngecas kalau umpamanya sampai di Mojokerto. Dari Jombang kota menuju ke Kertosono, perempatan Mengkreng itu tadi 84, sekarang 78. Jadi 84 kurangi 78, 6. Jadi dari kota Jombang ke perempatan Mengkreng Kertosono ini habisnya 6% baterainya. Teman-teman, saya minggir dulu. Ini saya sudah sampai di gerbang tol, keluar tol Madiun. Nah, tadi saya itu dari Kertosono menuju ke Madiun ini lewat tol Nganjuk. Nah,
Sekarang posisi baterai itu ada di 51%. Jadi dari rest area 726 di Surabaya, Sidoarjo atau Gresik ya, 726 Gresik, itu saya ngisi 100%. Nah, sampai di gerbang tol Madiun itu tinggal 51%. Tandanya konsumsinya adalah 49%. Tapi ini belum sampai ke kota Madiun. Tapi dari sini saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa mobil listrik VinFast VF3 ini aman untuk dibawa ke Madiun dengan posisi baterai 100%. Walaupun sebenarnya sisanya masih banyak. Dan kesimpulan saya yang kedua itu adalah ketika saya menggunakan jalan tol, itu konsumsi bahan bakarnya, konsumsi listriknya itu jauh lebih besar daripada yang di jalan biasa. Kalau di jalan biasa itu rata-rata 10, tapi di tol itu lebih dari 10. Makanya saya tadi berusaha untuk mau nggak naik tol, tetapi karena saya menghindari Saradan itu tidak nyaman untuk pengendara karena meliuk-liuk dan banyak sekali rintangan kereta api, makanya saya ambil tol ini. Dan saya lupa dari Mengkreng tadi berapa dan sekarang sudah 51. Pokoknya lebih dari 10% kalau naik tol. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ini saya tadi minggir dulu untuk bikin vlog dan ternyata sampai Madiun, sampai gerbang keluar tol Madiun ini aman sentosa. Baterai masih 51% dan saya pikir nanti kalau dari sini ke kota Madiun paling-paling habisnya sekitar 5%. Tapi kita lihat nanti. Oke. Nanti saya kabari lagi ya. Akhirnya sampai di Hotel Merdeka Madiun. Tadi saya bilang 5% kira-kira dari exit tol Madiun ke sini. Ternyata di sini sisanya 47%, 51 dikurangi 47. Tandanya hanya 4% konsumsi baterainya dari exit tol Madiun ke Hotel Madiun. Hotel Merdeka Madiun. Nah, jadi kesimpulannya, kita lihat kesimpulannya adalah mobil ini VinFast ini menempuh 148,4 km dan konsumsi baterainya kurang lebihnya tadi adalah 47% sisanya. Jadi konsumsinya adalah 53%. Jadi ini dari rest area rest area 726 saya isi 100% sampai Madiun masih sisa 47%. Lumayan irit sih. Jadi nggak terlalu khawatir lagi kalau mau ke Madiun, yang penting isi full. Nah, itu aja ya. Informasi jalan-jalan dengan VinFast VF3 yang pertama kali menempuh jarak jauh dari Surabaya ke Madiun, dan di sini puas, lega. Cuman akhirnya saya mengambil kesimpulannya adalah menggunakan jalan non-tol jauh lebih irit daripada menggunakan jalan tol. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat pagi teman-teman, ini saya sedang di SPKLU Madiun. Saya sedang ngecas karena mau balik ke Surabaya. Nah, ini saya akan cas 100%, terus nanti saya akan lewat tol full dan saya ndak akan lewat jalan non tol. Saya pengen tahu nanti kira-kira sampai rumah itu baterainya kuat seperti kemarin atau tidak, karena kemarin sisanya 49% dari rumah ke Madiun lewat jalan tol dan non tol. Nah, sekarang saya mau fokus ke tol, kira-kira nanti sisanya berapa.
SPKLU Madiun ini bagus sekali. Pelayanannya sangat ramah, satpamnya sangat baik, dan kita juga disediakan lounge untuk menunggu. Dan lounge-nya itu sangat-sangat proporsional, dikasih ada sofa, kemudian ada makanan. Makanan enggak ada sih, minuman, ada kopi, teh dan sebagainya. Ini tak tunjukin lounge-nya Madiun. Keren banget. Nah, itu ada TV gede dan juga ada tempat makan minum. Wah, keren pokoknya. PLN Madiun keren. Kita masuk tol Madiun menuju ke Surabaya. Sekarang posisi baterai ada di 96%. Oke, kita lihat sampai Surabaya, sampai rumah kira-kira tinggal berapa. Oke. Akhirnya sampai ke rest area terakhir sebelum exit Krian, exit Driorejo, dan exit Warugunung menuju ke Surabaya. Ini rest area 725A. Nah, sampai dari SPKLU PLN UP3 Madiun itu saya sampai sini itu sisa baterainya adalah 36%. Nah, jadi dari UP3 SPKLU PLN Madiun itu menghabiskan 64%, dan itu menurut saya masih banyak. Dan wah, mobil VinFast ini benar-benar mantep dan irit. Nah, ini sekarang saya mau ngecas dulu karena di sini ada 3, ada SPKLU PLN, ada Voltron, dan juga ada ini, ada apa namanya, saya nggak tahu lagi. Mungkin ada Charge Plus. Saya kayaknya mau nyoba yang Voltron karena saya belum pernah pakai yang Voltron. Oke, segitu dulu ya. Wah, sampai di Surabaya dengan selamat. Ini pertama kali saya ngecas pakai Voltron. Nah, ini Voltron Ultrafast DC 100 kW. Nah, menariknya dari Voltron ini karena saya karena saya save mobil saya itu pakai VinFast VF3, maka dia secara otomatis menyesuaikan dengan maksimal kWh yang dipakai oleh VinFast 3. Tadi saya menulis 20 kWh, tapi sama mesinnya otomatis diganti 18 kWh karena karena kemampuan maksimal untuk ngecas di VinFast VF3 ini hanya 18 kWh. Oke, kita tunggu sampai kira-kira mungkin sekitar 15 sampai 30 menit baru kemudian kita pulang. Oke, terima kasih. Dadah.